Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dr. Yonggi Cho dari Korea pernah berkata begini, 1000 kritik terlalu sedikit, tetapi 1 pujian terlalu banyak. Lalu orang bingung dengan kalimat itu, karena biasanya orang lebih senang 1000 pujian dan 1 kritik, ya kan? Kalau istri mengkritik suami atau suami mengkritik istri, biasanya langsung tidak terima. Kenapa? Karena lebih indah mendengar 1000 pujian daripada mendengar 1 kritik. Tapi bukankah pernyataan ini mengejutkan banyak orang ketika Dr. Yonggi Cho berkata 1000 kritik terlalu sedikit, tetapi 1 pujian terlalu banyak. Lalu seorang berkata, apa maksudnya? Lalu dia berkata begini, 1 pujian dapat membuat seseorang menjadi sombong. 1 pujian dapat membuat seseorang lupa akan Tuhan. 1 pujian dapat membuat seorang pikir bahwa dia yang terbaik dan memandang rendah orang lain. Tapi 1000 kritik adalah nasihat yang baik. Karena 1000 kritik akan membuat seorang rendah hati, akan membuat seorang menyadari bahwa tanpa Tuhan dia gak bisa berbuat apa-apa, akan membuat seorang menghargai orang lain, dan akan membuat seseorang menyadari bahwa dia tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan yang saya tangkap adalah bahwa yang diharapkan oleh Yonggi Cho sebetulnya adalah kesiapan untuk mendapatkan nasihat. Karena nasihatlah yang bisa membuat seorang bangkit. Nasihatlah yang bisa membuat seorang maju. Nasihatlah yang bisa membuat seorang berada di arah yang benar. Dan nasihatlah yang bisa membuat kita teringat kembali betapa Tuhan cinta kepada kita. Betapa Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa. Betapa tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini telah menjadi dunia yang tidak peduli dengan nasihat. Bahkan nasihat dianggap sebagai pagar pembatas seseorang untuk menerima kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian dapat membuat kita jatuh, tapi nasihat membuat kita tetap tegak berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, kepastian, mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang nasihat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini seperti saya tegaskan tadi bahwa makin hari makin sulit untuk menerima nasihat. Karena kalau kita bicara tentang nasihat, berarti ada 2 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu sang penerima nasihat itu sendiri. Dan yang kedua yaitu yang memberi nasihat itu sendiri. Nah, tanggung jawab pemberi nasihat di sini harus penuh kasih. Jadi kita nggak bisa sekedar menasihati lalu dengan kata-kata yang kasar, dengan cara-cara yang seenaknya, di saat-saat yang seenaknya, nggak bisa. Harus penuh kasih dan di saat yang tepat. Sementara tanggung jawab penerima nasihat, kita harus memiliki hati yang lapang, kita harus memiliki hati yang terbuka, kita harus menjadi orang yang siap di kritik, kita harus menjadi orang yang siap diberi nasihat supaya kita makin hari makin lebih dewasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari di sini, kita mau lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Jadi pembahasan kita hari ini di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Karena kita tahu surat ini Paulus tulis kepada Timotius yang muda, dan lewat surat ini dia mau memberi nasihat-nasihat kepada Timotius. Nah, dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain.
ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa pelajari beberapa hal penting tentang nasihat. Yang pertama, coba saudara lihat dari ayat yang kelima, dikatakan di situ tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Berarti yang pertama kita pelajari di sini beberapa hal penting yang harus kita mengerti tentang nasihat, bahwa nasihat harus lahir dari hati yang suci. Nasihat tidak boleh lahir dari hati yang iri. Ada banyak orang kelihatannya menasehati, tetapi sebetulnya yang keluar dari hatinya bukanlah nasihat. Yang keluar dari hatinya adalah kekecewaan karena iri hati. Sehingga kesan yang dia tangkap, betul dia memberi nasihat, tetapi sebetulnya adalah luapan-luapan iri hati dan kekecewaan dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini harus hati-hati. Jangan saudara menasehati orang hanya karena iri hati saudara. Karena mungkin saudara lihat, wah orang ini lebih disukai, lalu kita mulai berkata, kamu tuh jangan kegenitan ya. Atau kita berkata, kamu tuh kelihatannya kok di kantor ini kok nggak serius sekali. Padahal sebetulnya ada iri hati di dalam hati kita, karena kita melihat dia lebih disukai dan banyak orang. Saya ngerti ada banyak orang yang kalau dia iri, orang tanya kepadanya, kamu iri ya, kamu cemburu ya, apa kok sama orang kayak begitu kok cemburu, kok sama orang kayak begitu iri. Kita nggak mau akui, tetapi dari nada kita yang penuh dengan hal-hal negatif, nada kita yang penuh dengan kesinisan, seringkali itu bukti bahwa kita ada iri hati dan cemburu di hati kita. Nah, yang Paulus mau tekankan kepada Timotius di sini, nasihat harus selalu lahir dari hati yang suci. Dan itu juga berarti kalau sudah mendengar orang menasihati saudara, dan saudara mengerti bahwa orang ini sedang iri hati pada saudara, saudara nggak perlu marah, saudara nggak perlu kecewa, saudara nggak perlu sakit hati dengan kata-katanya mungkin tidak menyenangkan. Tapi sebagai hamba Allah, hanya ini saran saya kepada saudara, terima itu sebagai bagian dari proses pembentukan Kristus dalam hidup kita. Tetapi kita belajar dewasa untuk tidak kecewa, tidak sakit hati, tetapi menerimanya dan menyerahkannya kembali ke tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menyelesaikan segala perkara itu. Jadi beberapa hal penting tentang nasihat. Yang pertama, nasihat harus lahir dari hati yang suci. Yang kedua, coba lihat ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi yang kedua, nasihat harus berdasar pada firman Tuhan. Nasihat tidak boleh berdasar pada sekedar doktrin-doktrin manusiawi, ajaran-ajaran nenek moyang yang kadang-kala bertentangan dengan firman Tuhan. Ada orang yang menasehati saudaranya sambil berkata, kalau kamu mau menikah, kamu mau pergi ke kuburan, minta petunjuk sama opa, oma, minta petunjuk sama engkong, minta petunjuk sama opung di sana. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang saya katakan keliru. Ini yang saya katakan tidak benar. Mungkin secara adat istiadat kedengarannya masuk akal, mungkin secara adat istiadat kedengarannya baik, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab adalah Alkitab, firman Tuhan adalah firman Tuhan. Hidup kekristenan kita tidak boleh dikhamiri oleh segala kepalsuan dongeng-dongeng takhayul manusia itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, nasihatkanlah orang dalam terang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, jalan dalam firman Tuhan, beri nasihat dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga, hal penting tentang nasihat dapat saudara jumpai pada ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi yang ketiga, nasihat tidak boleh menyakitkan. Nasihat harus tepat dipergunakannya.
Kalau kita bicara tepat dipergunakannya, berarti kita harus ingat ada waktu yang tepat, ada cara yang tepat, dan juga harus menggunakan bahasa yang tepat. Cara yang tepat, waktu yang tepat, penggunaan bahasa yang tepat. Ini yang akan membawa nasihat kita menjadi berkat buat banyak orang. Suami-suami, engkau perlu menasihati istrimu kalau salah. Istri-istri, engkau perlu menasihati suamimu kalau salah. Mungkin setelah mendengar program ini dan berkata, capek pendeta, saya udah coba nasihatin istri saya, malah ngotot dia. Saya sudah coba nasihatin suami saya, malah marah dia. Saudaraku, mungkin setelah mendengar program ini dan berkata, udah dah, kalau buat saya pendeta, dia mau buat apa terserahlah. Tidak, persoalannya bukan dia tidak mau dengar. Persoalannya kita yang seringkali nasihatnya keliru, caranya keliru, kata-katanya keliru, dan waktunya keliru. Mungkin saudara berkata, apalagi yang salah dari saya? Saudaraku, kalau saja kita mau minta hikmat dari Tuhan, ingat roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ingat, kata-kata kita bisa terbatas, tapi kuasa firman Tuhan sanggup memisahkan antara sumsum dengan tulang, kata Alkitab. Berarti kita diajarkan untuk memahami bahwa firman Tuhan itu pedang bermata dua. Waktu kita memberi nasihat sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan lihat hasil yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nasihat harus lahir dari hati yang suci. Nasihat harus berdasar pada firman. Nasihat tidak boleh menyakitkan, tapi nasihat harus mengangkat, menguatkan, dan memberkati senantiasa. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus, jika pendengar sekalian ini doakan secara khusus, saya mau berdoa buat setiap saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan melalui program ini saya mau berdoa. Sekarang mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang kecewa, mereka yang mungkin sedang tidak dalam kepastian, mereka yang marah karena dinasihati, atau mereka yang sudah masa bodoh karena nasihatnya dianggap tidak didengarkan lagi. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan pulihkan, bahwa mereka melihat mujizat, kemenangan, kuasa Kristus yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.